tugas IPA dari Pak Guru tentang fungsi dari kotoran hewan. Ibu panggil aku. Lila, Tita sudah datang nih. Katanya dia mau ngajak kamu ke rumah Pak Sabta. Iya, Bu. Hai Tita. Lila. Itu Tita udah nungguin. Kita pakai jaketnya. Oh iya, jangan lupa nanti pulang beli minyak tanah. Persediaan minyak tanah kita udah mau habis. Nih uangnya. Aku tunggu dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Aku dan Tita pergi ke rumah Pak Sabta. Pak Sabta itu pamannya Tita, dan dia yang akan membantu kami menjawab pertanyaan mengenai fungsi dari kotoran hewan selain untuk pupuk. Kami pun berjalan ke rumah Pak Sabta sambil menikmati pemandangan di desa Ciwidey. Ayo Om. Hai, selamat siang. Akhirnya kami sampai di rumah Pak Sabta. Lagi duduk Dengan dulu, ramah, habis dari kebun. beliau menyambut kami. Apa kabar? Kok pakai seragam? Iya, aku sama Lila dari KWN pengen lihat tentang pembuatan biogas dari kotoran sapi. Iya Om, boleh tidak kami tahu pembuatannya? Boleh sekali, tapi buat enaknya kita ngobrolnya di saung aja, lebih luas. Yuk, kita pindah ke sana. Dan kami mulai membahas tugas yang diberikan Pak Guru. Oke, apa nih yang kalian berdua ingin ketahui? Bagaimana pembuatan biogas yang tadi itu? Oh, prosesnya gini. Itu kotoran sapi yang tadi di kandang itu dikumpulkan. Itu dibawa ke tempat proses pembuatan biogas, dimasukkan ke dalam tempat melalui lubang reaktor. Di reaktor ini itu terjadi proses yang disebut proses biodigestif. Prosesnya kira-kira 10 sampai 15 hari. Ya. Nah, kotoran sapi yang tadi sudah di dalam alat tadi itu lama-kelamaan mengeluarkan yang disebut gas metan. Nah, pada saat reaktor tadi sudah menggelembung, ini menunjukkan bahwa gas metannya sudah cukup banyak dan ini dialirkan ke dalam tabung plastik, di mana di situ dikumpulkan dan kemudian baru dialirkan ke rumah-rumah yang membutuhkan gas tadi sebagai bahan bakar untuk bisa dipakai untuk memasak. Bagaimana kotoran yang ada di lubang reaktor itu? Apa akan menjadi limbah yang terguna? Tidak sama sekali. Jadi begini, kotoran yang sudah 10-15 hari tadi itu setiap hari pagi dan sore itu dimasukkan yang baru lagi. Nah, yang sudah 10-15 hari tadi itu dikeluarkan bisa dalam bentuk yang lunak, kering ataupun basah, dan itu dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Berarti kotoran sapi itu banyak manfaatnya, dan kalau misalnya dibuang masih bisa berguna lagi. Sebenarnya bukan dibuang, jadi memang semua yang ada di sapi itu, mulai dari dagingnya, tulangnya, kotorannya, kencingnya itu bermanfaat, termasuk tadi kotoran. Dan kotoran ini bukan hanya kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran kuda, itu semuanya harus kita manfaatkan karena itu bisa menyuburkan tanah di pertanian. Oke, nah sekarang gimana? Kalian mau tahu bagaimana manfaat pemanfaatan gas metan? Ayo kita ke rumah Pak Agus, tetangga kita. Yuk. Pak, gimana rasanya setelah memakai biogas ini? Alhamdulillah Neng, semenjak Bapak pakai biogas, manfaatnya sangat banyak sekali, apalagi dibandingkan dengan membeli minyak tanah yang sangat langka di kampung ini. Bagaimana dengan harganya Pak? Wah, kalau dibandingkan dengan minyak tanah mah jauh lebih murah pakai biogas. Bapak dulu membeli minyak tanah 2 liter hanya cukup untuk 3 hari, tapi sekarang semenjak pakai biogas 4 kubik bisa digunakan untuk 1 minggu. Oh, kalau gitu makasih ya Pak. Ya, sama-sama Neng. Karena hari sudah mulai sore, aku dan Tita pulang. Jadi begitu Bu ceritanya. Oh begitu, Ibu baru tahu. Jadi lebih baik kita pakai biogas dong. Iya Bu, jadi kita harus beli sapi. Kan sayang, kandang di belakang tidak terpakai. Lagian pula kalau kita beli minyak tanah, pasti harganya mahal Bu. Kamu bener Lila. Nanti Ibu coba bicarakan dengan Ayah. Tapi sekarang kita tetap harus pakai minyak tanah. Kan kita harus masak. Terus mana minyak tanahnya? Ya ampun Ibu, aku lupa. Ih, dasar.